Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Gajah Atas RT 002 RW 003, Benteng Atas, Bentas, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin, 19 Mei 2025, dini hari. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet Luhukai, mengungkapkan bahwa sekitar pukul 1.15 WIB kobaran api dengan cepat membesar dan melalap sejumlah rumah warga serta 2 unit bangunan bara pengungsian yang dihuni oleh 14 kepala keluarga. Berdasarkan keterangan saksi korban, Yongki Noya 53 tahun, yang juga sekretaris RT setempat, kejadian bermula saat ia dikejutkan oleh teriakan kebakaran. Saat keluar rumah, ia melihat kobaran api dan asap tebal di bagian ujung barak pengungsi yang diduga berasal dari sekitar kediaman keluarga Bokaraman dan Saharlawan. Kondisi lingkungan saat itu gelap gulita akibat pemadaman listrik PLN. Warga yang panik segera terbangun dan berhamburan keluar dari barak pengungsian sambil berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Upaya pemadaman manual oleh warga tidak membuahkan hasil karena sebagian besar dinding barak terbuat dari triplek dan papan yang mudah terbakar. Api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran, damkar, Kota Ambon tiba di lokasi dan berjibaku memadamkan si jago merah hingga pukul 3.14 WIB. Saksi korban lainnya, Clara Noya 29 tahun, menuturkan bahwa ia terbangun karena teriakan warga dan melihat api serta asap tebal di bagian belakang barak. Dalam kegelapan akibat listrik padam, ia melihat warga berlarian menggunakan senter ponsel untuk menyelamatkan diri dan barang-barang mereka. Clara sempat mendengar celetukan, anak-anak bakar lilin, namun tidak mengenali siapa yang mengucapkan kalimat tersebut. Senada dengan itu, saksi korban ketiga, Santi Rahayaan 27 tahun, juga melihat asap dan api di bagian belakang barak pengungsian yang dihuni oleh 14 kakak. Ia menduga kuat titik api berasal dari rumah keluarga Bokaraman dan Saharlawan, yang saat ini belum diketahui keberadaannya karena nomor telepon genggam mereka tidak aktif dan tidak berada di sekitar lokasi kejadian. Akibat kebakaran ini, tidak ada korban jiwa, namun kerugian material yang ditimbulkan cukup signifikan. Beberapa rumah warga mengalami kerusakan berat dan ringan, serta 2 unit bangunan barak pengungsian yang dihuni oleh 14 kakak ludes terbakar. Adapun rincian kerusakan material adalah sebagai berikut. Rumah milik keluarga Samalo, rusak berat. Rumah milik keluarga Persolesi, rusak berat. Rumah milik keluarga Charles Lawalata, rusak ringan. Rumah milik keluarga Watman Lucy, rusak ringan. Rumah milik JL Noya, rusak berat. 2 unit bangunan barak pengungsi yang dihuni oleh 14 kakak, rusak berat. Berikut adalah daftar 14 kakak yang menghuni barak pengungsian yang terbakar. Keluarga Nyonya Noya, keluarga R. Ayal, keluarga Talalus, keluarga Tati Pikalawan, keluarga Kadun, keluarga Rahayaan, keluarga Keli, keluarga Bokaraman, keluarga Watfenuje, keluarga Ransamar, keluarga Oser Halawan, keluarga Sair Dikut, keluarga Hursepuni, keluarga Wonli. Luhukai menambahkan bahwa dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari kelalaian penghuni barak pengungsian antara keluarga Bokaraman dan Saharlawan yang diduga menggunakan lilin sebagai penerangan saat listrik padam. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mencari keberadaan keluarga Bokaraman dan Saharlawan untuk dimintai keterangan. Sementara itu, para korban kebakaran saat ini membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.